Stop sejenak dan dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan ini mungkin akan terdengar sangat berani, bahkan sedikit kontroversial bagi sebagian orang. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bahwa kursi roda atau tongkat penyangga yang selama ini menjadi teman setia sebenarnya adalah penjara yang membatasi kebebasan hidup Bapak dan Ibu? Kita seringkali menyerah pada nasib dan percaya bahwa di usia senja wajar jika kaki menjadi lemah, lutut kaku, dan tidak bisa lagi berjalan jauh, apalagi berlari mengejar cucu. Rasanya seperti ada gembok besi yang mengunci persendian kita, membuatnya berkarat dan sakit setiap kali digerakkan. Seolah-olah tubuh ini sudah kadaluarsa dan tinggal menunggu waktu untuk rusak total. Seringkali Bapak dan Ibu merasa sedih dan iri melihat teman sebaya yang masih gagah berjalan pagi mengelilingi kompleks perumahan. Sementara Bapak dan Ibu hanya bisa duduk di teras memandang mereka dengan tatapan nanar. Rasa tidak berdaya itu semakin menjadi-jadi ketika Bapak dan Ibu harus merepotkan anak cucu hanya untuk sekadar mengambil segelas air atau pergi ke kamar mandi. Keinginan untuk mandiri begitu besar, namun tubuh seolah menolak untuk bekerja sama, membuat hati menjerit dalam diam, meratapi kondisi fisik yang semakin menurun. Ketakutan akan menjadi beban seumur hidup seringkali membuat Bapak dan Ibu putus asa dan akhirnya menerima begitu saja vonis bahwa pengapuran tulang atau radang sendi adalah penyakit permanen yang tidak ada obatnya selain operasi penggantian lutut yang mahal dan menakutkan. Bapak dan Ibu mungkin sudah lelah meminum obat pereda nyeri yang hanya menghilangkan sakit sesaat, namun merusak lambung dan ginjal dalam jangka panjang. Apakah Bapak dan Ibu rela menghabiskan sisa hidup dengan keterbatasan gerak? Padahal sebenarnya ada kunci rahasia yang bisa membuka gembok sendi itu kembali. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa takjub dengan keajaiban tubuh manusia yang sebenarnya memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Saya melihat sendiri pasien-pasien yang tadinya divonis harus duduk di kursi roda seumur hidup, bisa bangkit kembali berjalan tegak, bahkan berlari kecil setelah menemukan bahan bakar yang tepat untuk sendi mereka. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia dapur yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan pelumas sendi yang dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian, dan selamat datang kembali di Rumah Sehat kita bersama channel kebanggaan keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari yang indah ini, kita masih diberikan nikmat, napas nikmat, kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan jauh dari kelumpuhan. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk sembuh dan hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain masih berkobar menyala, terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail dua bahan alami, apa yang saya maksud, dan bagaimana cara mengolahnya menjadi ramuan pelumas sendi yang ampuh, saya memohon dengan sangat hormat rendah hati dan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap,
asal kota atau daerah tempat tinggal, dan kalimat, "Saya siap lari lagi," tanpa sakit lutut, agar menjadi doa massal yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu, dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Ibu Fatimah, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang sangat aktif di masa mudanya. Ibu Fatimah dulu adalah atlet lari di sekolahnya. Namun seiring bertambahnya usia, lututnya mulai terasa nyeri, hebat, bengkak dan kaku, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Dokter sebelumnya mendiagnosis beliau menderita osteoartritis grade 3, di mana bantalan tulang rawan di lututnya sudah sangat tipis dan hampir habis, sehingga tulang paha dan tulang keringnya saling bergesekan langsung. Rasa sakit akibat gesekan tulang itu begitu menyiksa, hingga membuat Ibu Fatimah tidak sanggup lagi berjalan lebih dari 10 meter, dan akhirnya harus menggunakan kursi roda kemana-mana. Beliau merasa dunianya runtuh, keceriaannya hilang, dan beliau sering menangis sendirian di kamar karena merasa tidak berguna lagi. Beliau sudah mencoba berbagai macam suplemen glukosamin dan suntikan pelumas sendi yang harganya jutaan rupiah, namun hasilnya tidak bertahan lama dan rasa sakit itu selalu kembali lagi menghantui. Dalam keputusasaannya, Ibu Fatimah datang menemui saya dengan harapan yang tinggal sekelumit. Beliau bertanya apakah masih ada cara lain selain operasi ganti lutut yang sangat beliau takuti karena risiko komplikasinya. Melihat semangat hidup yang masih tersisa di mata beliau, saya teringat pada resep kuno yang dikombinasikan dengan pengetahuan medis modern tentang regenerasi sel tulang rawan. Saya kemudian menyarankan Ibu Fatimah untuk mencoba mengonsumsi ramuan kolang-kaling dan jahe merah secara rutin setiap hari sebagai terapi nutrisi alami untuk sendinya. Awalnya Bu Fatimah ragu dan hampir tertawa, bagaimana mungkin buah kenyal yang biasa jadi campuran es campur dan bumbu dapur biasa bisa menyembuhkan penyakit lutut parah yang obat dokter saja tidak mempan. Namun karena tidak ada ruginya mencoba dan biayanya sangat murah, beliau akhirnya menuruti saran saya. Dengan tekun dan disiplin, beliau mulai merebus kolang-kaling dengan jahe merah dan memakannya sebagai camilan sehat setiap pagi dan sore hari, menggantikan kue-kue manis yang biasa ia konsumsi. Keajaiban mulai terlihat pada minggu ketiga pemakaian rutin, di mana Ibu Fatimah merasakan nyeri di lututnya berkurang drastis, dan bengkaknya mulai kempes. Beliau mencoba berdiri dari kursi rodanya, dan melangkah pelan-pelan. Ternyata rasa sakit yang biasanya menusuk tajam itu sudah jauh berkurang, menjadi nyeri tumpul yang bisa ditahan. Dengan semangat baru, beliau terus melanjutkan terapi ini, sambil melakukan latihan penguatan otot paha sederhana di rumah. 3 bulan kemudian, saat datang kontrol ke klinik saya, hampir tidak mengenali beliau, karena Ibu Fatimah datang dengan berjalan kaki tegap, tanpa kursi, roda dan wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Beliau bercerita dengan antusias bahwa sekarang beliau sudah bisa berjalan ke pasar sendiri, bahkan mulai ikut senam lansia di balai warga setiap minggu pagi. Kisah Ibu Fatimah ini adalah bukti nyata bahwa alam telah menyediakan bahan baku terbaik untuk memperbaiki tubuh kita, asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan tepat. Untuk memahami secara mendalam mengapa kolang-kaling dan jahe merah bisa menjadi solusi ampuh untuk masalah sendi, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan sendi lutut Bapak dan Ibu seperti engsel pintu pagar besi yang sudah tua dan berkarat karena sering terkena hujan dan panas. Engsel yang berkarat dan kering pelumasnya akan sangat sulit digerakkan berat dan menimbulkan suara berderit yang ngilu setiap kali pintu dibuka atau ditutup. Jika kita memaksakan membuka pintu pagar tersebut, engselnya bisa patah atau rusak permanen
karena gesekan besi yang kasar tanpa perlindungan. Begitu juga dengan sendi lutut. Kita bantalan tulang rawan yang menipis, ibarat lapisan pelindung, engsel yang habis, sehingga tulang bertemu tulang dan menimbulkan peradangan hebat. Cairan sinovial atau pelumas sendi yang seharusnya melicinkan pergerakan juga mengering seiring bertambahnya usia dan kurangnya asupan nutrisi yang tepat. Disinilah peran kolang-kaling masuk sebagai oli pelumas kualitas premium yang disuntikan ke dalam engsel sendi yang kering tadi. Kolang-kaling mengandung galaktomanan sejenis polisakarida yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan peradangan pada sendi. Selain itu, kandungan air dan seratnya yang tinggi membantu menghidrasi jaringan tulang rawan agar kembali kenyal dan elastis seperti karet peredam kejut yang baru. Sedangkan jahe merah berperan sebagai sikat kawat anti karat yang membersihkan peradangan dan melancarkan aliran darah di sekitar sendi. Jahe merah mengandung gingerol dan shogal yang memiliki sifat anti-inflamasi alami yang sangat kuat setara dengan obat radang kimia, namun tanpa efek samping. Rasa hangat dari jahe merah akan melebarkan pembuluh darah, sehingga nutrisi dari kolang-kaling bisa terkirim dengan cepat ke jaringan sendi yang rusak untuk melakukan perbaikan. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat engsel sendi kita cepat rusak dan berkarat tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi gula pasir dan makanan manis yang berlebihan seperti teh manis, kue basah, dan roti putih. Gula yang tinggi dalam darah akan memicu proses glikasi yang merusak kolagen protein utama pembentuk tulang rawan sendi, sehingga sendi menjadi kaku dan rapuh. Banyak lansia yang merasa lemas kalau tidak minum teh manis di pagi hari. Padahal, kebiasaan itulah yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan sendi mereka. Saya teringat pada Pak Budi, pasien saya yang lain, yang sangat suka makan dodol dan wajik setiap hari, dan akhirnya menderita radang sendi parah di usia 50 tahunan. Beliau tidak menyadari bahwa gula adalah musuh utama bagi peradangan di dalam tubuh yang harus dihindari jika ingin sendi awet. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah kurang minum air putih yang cukup setiap harinya, terutama bagi lansia yang sering merasa tidak haus. Komponen utama dari bantalan sendi dan cairan pelumas sendi adalah air. Jadi, jika tubuh mengalami dehidrasi kronis, maka sendi akan menjadi yang pertama kali menderita kekeringan. Sendi yang kering akan mudah bergesekan dan aus seperti mesin mobil yang kehabisan oli, namun tetap dipaksa jalan. Poin bahaya yang ketiga adalah berat badan berlebih atau obesitas yang memberikan beban tekanan ekstra pada sendi lutut dan pinggul. Setiap 1 kilogram kelebihan berat badan akan memberikan tekanan sebesar 4 kilogram pada lutut saat kita berjalan. Jadi, jika Bapak dan Ibu kelebihan 10 kilogram saja, itu artinya lutut. Bapak dan Ibu harus menahan beban tambahan sebesar 40 kilogram setiap langkahnya, yang tentu saja mempercepat kerusakan sendi. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah kurang gerak atau gaya hidup sedenter karena takut sakit jika dipakai berjalan. Padahal, tulang rawan sendi tidak memiliki pembuluh darah sendiri dan hanya mendapatkan nutrisi dari cairan sendi yang dipompa masuk saat kita bergerak. Jadi, semakin Bapak dan Ibu diam tidak bergerak, maka sendi akan semakin kelaparan nutrisi dan semakin cepat rusak menjadi kaku permanen. Setelah kita menyadari betapa banyaknya faktor yang bisa merusak sendi kita, kabar gembiranya adalah ada solusi alami yang mudah didapat, yaitu kolang-kaling dan jahe merah. Kolang-kaling atau buah atap adalah biji dari pohon aren yang memiliki tekstur kenyal dan berwarna putih transparan. Di balik penampilannya yang sederhana, kolang-kaling mengandung kalsium, fosfor, dan zat besi yang cukup tinggi yang sangat baik untuk kepadatan tulang. Namun, keunggulan utamanya terletak pada kandungan galaktomanan yang telah diteliti oleh para ahli medis, mampu menghambat rasa nyeri
pada penderita radang sendi. Galaktomanan bekerja mirip dengan obat analgesik, namun bekerja langsung pada sumber masalahnya, yaitu meredakan peradangan di jaringan ikat sendi. Ini membuat kolang-kaling menjadi superfood yang sangat direkomendasikan bagi lansia yang ingin bebas dari nyeri lutut. Sementara itu jahe merah atau zingiber, officinale rubrum adalah varietas jahe yang memiliki kulit berwarna kemerahan dan rasa yang lebih pedas dibandingkan jahe biasa. Kandungan minyak atsiri dan oleoresin dalam jahe merah lebih tinggi, sehingga efek anti radangnya pun lebih kuat. Jahe merah bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, zat kimia, dalam tubuh yang memicu rasa sakit dan pembengkakan. Kombinasi kedua bahan ini menciptakan efek sinergis yang saling menguatkan, di mana kolang-kaling memberikan nutrisi pembangun sendi dan jahe merah membersihkan peradangan yang menghambat penyembuhan. Ini adalah paket lengkap perawatan sendi dari alam yang murah meriah, namun khasiatnya tidak kalah dengan suplemen impor yang harganya selangit. Lantas bagaimana cara mengolah kedua bahan ajaib ini agar menjadi ramuan obat yang efektif, enak, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep manisan kolang-kaling jahe merah yang sehat tanpa gula pasir berlebih. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik dan teliti agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari ramuan ini. Langkah pertama, belilah kolang-kaling yang masih muda, pipih, dan bening di pasar tradisional. Hindari yang sudah tua keras atau berwarna keruh dan berbau asam. Cuci bersih kolang-kaling tersebut dengan air cucian beras terlebih dahulu untuk menghilangkan lendir dan rasa asamnya. Rendam selama 1 jam lalu bilas dengan air bersih mengalir. Bapak dan Ibu bisa merebusnya sebentar dengan daun pandan atau daun jeruk untuk menghilangkan bau khasnya yang mungkin kurang disukai. Langkah kedua, siapkan jahe merah sekitar 2 ruas jari cuci bersih dan bakar sebentar di atas kompor hingga kulitnya agak gosong dan wangi. Membakar jahe bertujuan untuk mengeluarkan minyak atsirinya agar lebih maksimal khasiatnya. Setelah itu, geprek atau memarkan jahe merah tersebut hingga pipih, namun jangan sampai hancur lebur. Langkah ketiga, siapkan panci perebus, masukkan kolang-kaling yang sudah bersih, dan jahe merah geprek ke dalamnya. Tambahkan air bersih secukupnya, hingga kolang-kaling terendam seluruhnya. Masukkan juga 1 batang kayu manis, untuk menambah aroma dan khasiat penurun, gula darah, serta sedikit gula aren asli, atau madu murni sebagai pemanis alami. Langkah keempat, rebus dengan api kecil hingga air menyusut dan meresap ke dalam kolang-kaling. Biarkan hingga kolang-kaling menjadi empuk dan berwarna kecoklatan karena gula aren. Proses perebusan perlahan ini penting, agar zat aktif jahe merah dan manis alami gula aren meresap sempurna ke dalam serat kolang-kaling. Setelah matang, angkat dan biarkan dingin, simpan dalam toples kaca di lemari es agar lebih awet dan segar saat dimakan. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi manisan kolang-kaling jahe merah ini sebanyak 10-15 butir setiap hari. Bisa dibagi menjadi 2 kali makan, misalnya 5 butir di pagi hari dan 5 butir di sore hari sebagai camilan teman minum teh tawar. Konsistensi adalah kunci. Lakukan ini setiap hari selama minimal 1 bulan untuk merasakan perbaikan struktur sendi yang nyata. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa kolang-kaling aman untuk penderita diabetes? Kan pakai gula aren?" Salah satunya adalah Ibu Fatimah yang tadi saya ceritakan di awal video ini. Saya jelaskan bahwa gula aren memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula pasir, dan penggunaannya pun tidak perlu banyak. Banyak hanya sekadar memberikan rasa. Atau, jika ingin lebih aman, bisa diganti dengan stevia atau tanpa pemanis sama sekali, karena rasa jahe sudah cukup menyegarkan. Keajaiban terjadi pada minggu ketiga pemakaian rutin, saat Ibu Fatimah merasakan lututnya tidak lagi berbunyi krek-krek yang menakutkan saat ditekuk. Bengkak yang biasanya membuat kaki terlihat besar sebelah, kini sudah kempes dan kembali ke ukuran normal. Beliau merasa kakinya lebih ringan saat diangkat dan bisa menapak tanah dengan mantap. Tanpa rasa ragu,
atau takut jatuh. Ibu Fatimah kini menjadi inspirasi bagi teman-teman seusianya. Beliau sering membagikan resep ini kepada siapa saja yang mengeluh sakit lutut. Beliau bahkan membuat stok manisan kolang-kaling jahe merah sendiri di rumah dan membagikannya kepada tetangga sebagai sedekah kesehatan. Pengalaman Ibu Fatimah membuktikan bahwa kita tidak boleh meremehkan kekuatan bahan alami yang ada di sekitar kita. Selain melumasi sendi dan meredakan nyeri rutin mengonsumsi kolang-kaling jahe merah ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit karena kandungan serat kolang-kaling yang sangat tinggi. Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih lega dan buang air besar menjadi lancar setiap pagi. Manfaat kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas berkat kandungan gingerol dalam jahe merah yang bersifat antivirus dan antibakteri. Bapak dan Ibu tidak akan mudah tertular flu batuk atau masuk angin terutama di musim pancaroba. Manfaat ketiga adalah menghangatkan tubuh dan meredakan masuk angin yang sering dikeluhkan oleh lansia. Manfaat keempat adalah membantu mengontrol nafsu makan karena serat kolang-kaling memberikan rasa kenyang yang lama. Ini sangat baik bagi lansia yang ingin menurunkan berat badan demi mengurangi beban lutut. Manfaat kelima adalah menjaga kesehatan kulit agar tetap lembab dan kenyal berkat kandungan air yang tinggi dalam kolang-kaling. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian saya, juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu. Peringatan pertama, jahe merah memiliki sifat mengencerkan darah dan menghangatkan tubuh yang cukup kuat. Jadi, bagi penderita mah akut atau tukak lambung, sebaiknya hati-hati. Konsumsi setelah makan dan jangan terlalu pedas atau kurangi jumlah jahenya jika perut terasa panas. Peringatan kedua, bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, seperti warfarin, sebaiknya konsultasikan dulu penggunaan jahe merah dalam jumlah banyak. Beri jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat dokter dan makan ramuan ini, agar tidak terjadi interaksi obat yang tidak diinginkan. Peringatan ketiga, pilihlah kolang-kaling yang tidak menggunakan pewarna tekstil atau pengawet kimia berbahaya. Belilah di tempat yang terpercaya. Atau perhatikan ciri fisiknya kolang-kaling yang asli warnanya. Putih bening alami, bukan putih susu yang terlalu mencolok. Cuci bersih berkali-kali adalah langkah wajib untuk membuang segala residu kimia yang mungkin menempel. Peringatan keempat, ramuan ini membutuhkan waktu untuk bekerja memperbaiki jaringan sendi. Jadi, jangan berharap hasil instan dalam 1 malam, seperti obat bius. Kesabaran dan ketelatenan sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang permanen dan alami. Jangan mudah putus asa jika dalam seminggu belum terasa perubahan yang drastis. Teruskan saja konsumsinya. Selain mengonsumsi ramuan ini, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap melakukan latihan fisik ringan yang ramah sendi, seperti berenang atau bersepeda statis. Olahraga jenis ini tidak memberikan beban benturan pada lutut, namun tetap melatih otot paha dan betis untuk menjadi kuat. Otot yang kuat akan membantu menopang sendi lutut, sehingga beban yang diterima sendi menjadi berkurang. Jaga berat badan agar tetap ideal dengan pola makan seimbang, kurangi karbohidrat dan lemak jahat, perbanyak sayur dan protein. Berat badan yang proporsional adalah hadiah terbaik yang bisa Bapak dan Ibu berikan kepada lutut Bapak dan Ibu agar bisa bekerja lebih ringan dan awet muda. Dukungan keluarga juga sangat penting. Dalam proses penyembuhan ini, sampaikan kepada anak atau pasangan untuk membantu menyediakan bahan dan membuatkan manisan kolang-kaling ini. Mintalah mereka untuk menemani Bapak dan Ibu berjalan kaki santai atau melakukan latihan fisik ringan. Jadikan momen makan manisan ini sebagai waktu berkualitas bersama keluarga yang penuh tawa dan kebahagiaan. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah kelola stres dengan baik, karena pikiran yang tegang akan membuat otot-otot tubuh ikut tegang, termasuk otot di sekitar sendi. Relaksasi pikiran dengan beribadah, mendengarkan musik tenang atau berkebun,
akan membantu proses penyembuhan fisik menjadi lebih cepat dan optimal. Yakinkan diri bahwa kesembuhan itu milik Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu berhak menikmati masa tua yang aktif. Ingatlah bahwa setiap sendi di tubuh kita adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, bukan dieksploitasi tanpa henti. Memberikan nutrisi yang tepat seperti kolang-kaling dan jahe merah adalah bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita terhadap tubuh yang telah menemani kita berjuang selama puluhan tahun. Jangan biarkan sendi Bapak dan Ibu merana dalam kekeringan dan peradangan. Berikanlah pelumas alami yang mereka butuhkan. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Nyeri sendi dan kursi roda bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada harapan untuk bisa berjalan dan berlari lagi dengan riang, dengan memanfaatkan kolang-kaling dan jahe merah yang murah dan mudah didapat. Bapak dan Ibu bisa mengembalikan kelenturan sendi dan kebebasan gerak. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus duduk diam di kursi roda, meratapi nasib, atau mulai bangkit mencoba solusi alami yang lezat dan menyehatkan ini? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan cerdas ini demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh petualangan baru bersama cucu-cucu tercinta. Satu toples manisan kolang-kaling jahe merah di meja makan bisa menjadi tiket Bapak dan Ibu menuju kebebasan bergerak tanpa batas. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang berjuang melawan sakit lutut. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari jari. Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus, rendah hati dan penuh harap, bagi Bapak dan Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga, sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti, insya Allah saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi uban yang muncul terlalu cepat dan rambut rontok pada lansia hanya dengan menggunakan ramuan minyak alami yang bisa dibuat sendiri di rumah. Topik yang sangat penting, karena penampilan yang segar juga mempengaruhi semangat hidup. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya Dr. Irfan Ali selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman dan fisik, serta sendi yang kuat untuk melangkah kemanapun hati ingin pergi. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, makanlah kolang-kalingmu, minum jahe merahmu, dan nikmati hidup sehat tanpa kursi roda yang membelenggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.